Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Berjumpa kembali di podcast Revival Total Ministry. Bersama dengan saya Tus Karasim, tentu saya tidak sendiri. Saya sedang menemani satu tamu yang kita semua pasti kenal. Siapa beliau? Tidak lain dan tidak bukan adalah Pak Gembala. Pak Yosina Saura Bapak Gembala. Lo bener kan Bapak Gembala ya? Tetap masih uneasy dipanggil begitu. Bukan cita-cita soalnya jadi gembala. Kayaknya semua panggilan kita bukan cita-cita deh Pak. Iya betul, Iya, iya. betul. Tapi kita nurut apa yang Tuhan mau ya. Betul sekali. Apa kabar Pak Yosi? Luar biasa, diberkati. Hari-hari ini baik? Baik, baik. Kita lagi ada di dalam musim yang baru, Oke. tapi bersyukur terus dengan semua musim yang Tuhan berikan. Iya, iya, iya. Ya mungkin beberapa dari Bapak Ibu ada yang tahu kalau saya sudah mulai sekolah ke tempat yang memang sudah Tuhan tetapkan dari awal, yang ada ceritanya sendiri. Tapi kami lagi belajar tentang perpisahan yang sehat. Iya, iya. Kami belajar untuk bisa, dan unik ya bahwa ketika berpisah begini malah lebih dekat. Oh, Lebih bisa mengerti hati. justru ya. Justru Semakin waktu dekat bersama-sama kayak ya biasa ya aja. ya karena sekarang Kayak menjauh kayak masih ada justru ada satu ikatan kasih yang ya berbeda ya gitu. ya ya. So ya musim baru Tuhan bawa dan pelajaran yang baru. Semua ada musimnya ya, ada musim kita ketemu, ada musim kita berpisah. Tapi kan ini perpisahan bukan untuk selamanya. Ya, makanya ada perpisahan yang sehat. Oke. Saya belajar akan hal itu. Oke. Oke. Nah, hari ini kita mau bahas apa nih, Pak? Kita mau bahas tentang karunia nubuat. Wow, karunia nubuat Bapak Ibu. Mungkin kita semua pasti penasaran dan bertanya-tanya, wah seru nih kayaknya gitu ya. Tapi untuk memulai ini semuanya, saya sendiri banyak diberkati ya sama pelayanan profetik. Dan ada beberapa pengalaman juga belajar untuk menyampaikan apa isi hati Tuhan, juga melihat Tuhannya juga ada yang diberkati juga gitu. Tapi satu sisi saya juga melihat Pak, bahwa saya juga pernah mengalami kegagalan, kesalahan, dan juga mendengar dan melihat dengan mata kepala sendiri. Pelayanan profetik itu semacam pelayanan yang di pinggir jurang gitu. Ya, satu sisi benar-benar powerful, tapi satu sisi kalau kita nggak spesifik Ya, atau nggak tulus nih, ya, ya. Malah bikin disaster lebih besar. betul. Betul, Nah, betul. mungkin boleh dijelaskan nih. Ya, itu satu mata kuliah yang Tuhan izinkan saya ambil di tahun 1996 khusus belajar tentang hal itu. Baik itu untuk membangun pribadi ya atau untuk membangunnya di dalam korporat. Dan betul tadi disampaikan kalau pelayanan profetik itu sebuah pelayanan yang powerful. Karena orang yang bersentuhan dengan pelayanan profetik bisa merasakan sungguh kehadiran Tuhan. Oh, Bisa merasakan sungguh betapa Tuhan itu melawat, ya, ngomong ya, dengan jelas gitu. ya. Beberapa kali saya lihat di reels-nya orang-orang gitu ya, anak-anak muda yang sekarang mulai tumbuh di dalam pelayanan profetik. Mereka pergi ke jalanan gitu, membuat percakapan di tengah jalan dengan orang yang asing sama sekali. Iya, iya. Belum pernah dikenal gitu. Menarik banget itu. Ya dan satu momen ada satu anak muda yang mulai ngomong sama orang yang baru dia kenal ini bahwa, Tuhan menyatakan pada saya di hati saya bahwa waktu umur 8, umur 9 kamu kehilangan seorang sahabat kamu." Wah. Orang itu langsung broke down dan nangis. Dia pergi tinggalin Dia nggak percakapan. tahu dia Ya dia nggak tahu. nah, Dan nangis seserukan di pojok gitu. Jadi disamperin lagi, "Kenapa kenapa kamu nangis?" Gitu. "Apa yang saya omong tepat?" Ditanya gitu sama orang yang melakukan pelayanan nubuatannya gitu. Dia bilang dia ngangguk-ngangguk. Dia udah nggak punya kata-kata, dia ngangguk-ngangguk dan dia mulai bilang, "Tahu nggak kenapa bisa tepat begitu? Karena Yesus sayang sama kamu. wow. Yesus taruh itu di hati saya. Iya, iya, Kalau nggak saya nggak mungkin tahu." iya, iya, iya. So pelayanan profetik sungguh menyatakan Tuhan itu hidup. Yes, setuju. Ada di Betul. apa namanya, di kondisi yang betul-betul menyatakan Tuhan hidup gitu ya. Jadi itu ada sesuai dengan di ayat di 1 Korintus 14 ayat 3 sampai 4 gitu ya. Sebaliknya orang-orang yang menyampaikan pesan dari Roh Allah bisa berbicara pada orang lain untuk menguatkan, memberi dorongan dan menghibur mereka. Orang yang berbicara dalam bahasa lain sesuai dengan Roh Kudus biasanya hanya menguatkan diri sendiri, sedangkan orang yang menyampaikan pesan dari Roh Allah
bisa mengalahkan seluruh jemaat BW. Saya membacanya dari terjemahan sederhana Indonesia. Tapi kita belajar di sini bahwa ketika kita menyampaikan pesan dari Tuhan, mengaktifkan karunia nubuatan itu, kita sedang menyampaikan pesan dari Roh. So it is powerful. Menyatakan kehadiran Allah itu. Justru kalau melihat ayat ini dan apa yang tadi Pak Yosi cerita dan Alkitab juga menceritakan historinya Pak, benar nggak sih bahwa ketika seseorang dipakai untuk jadi nabinya untuk menyampaikan isi hati Tuhan, orang yang mendengar mengalami pertobatan? Ya, karena ujungnya pesan dari Allah itu mestinya membawa orang kembali kepada Allah. Setuju. Entah itu orang yang sama sekali belum percaya atau orang yang percaya tapi nggak melakukan. Karena idealnya ketika seorang bersatu dengan Allah, mengalami pembaharuan dengan Roh Kudus, mestinya dia berjalan dekat dengan Allah, mengalami pembaharuan yang terus diproses di dalam pekerjaan Roh Kudus, terus. Jadi karunia nubuatan itu adalah bagian dari setiap orang percaya. Amin. Mestinya. Ya. Walaupun dari situ mungkin ada beberapa orang yang secara spesifik dipanggil menjadi nabi. Oke, ini menarik nih. Kalau saya tangkap berarti gini, ada 2 hal. Yang pertama memang ada panggilannya nabi ya. Yes. Of course dia bawa Nabi atau karunia. nabiah, kan nabiah buat perempuan ya. Betul, membawa karunia nubuatan. Ya. Atau ada jemaat yang dapat karunia nubuatan atau nabianya. Betul. Jadi gini, Allah memanggil kita secara spesifik dengan karunia-karunia yang khusus. Ketika Roh Kudus diberikan kepada kita, Ya. sebetulnya potensi untuk melakukan semua karunia itu ada di dalam diri kita. Tapi Tuhan yang mengerti desain lebih tepatnya. Ya. Jadi dia bisa mengarahkan orang-orang tertentu, memanggil mereka untuk masuk dalam panggilan khusus. Oke. Ada yang dipanggil jadi gembala, Ya. ada yang dipanggil jadi penginjil, Ya. ada yang dipanggil jadi rasul, ada yang dipanggil jadi nabi. Jadi karunia nubuatan itu secara umum sebetulnya bisa beroperasi di semua orang. Bawa jemaat Tuhan di mana pun. Betul. Hanya jabatan Tuhan mungkin memanggil seseorang itu menjadi seorang nabi khusus. Dan kita pikir ya, kalau jadi nabi itu keren. Kita pikir kalau jadi nabi itu menduduki posisi otoritas tertentu ya, Mati tidak cari. suara Tuhan ada bicara lewat dia gitu ya. Nah yang sering lupa itu adalah orang yang dipanggil menjadi nabi itu dipanggil jadi corongnya. Wah. Wow, jadi corong. Nabi ya. Atau nabi itu adalah corong. Ya, bayangkan kalau Mike ini ya, ini kan corong sebetulnya kan, cuma dengan teknologi yang lebih baik gitu ya. Iya. Kalau dulu kita taunya corong tuh cuma kayak kertas kita linting berbentuk kerucut gitu ya, lubang di ujungnya dan kita bersuara terus salah gitu. Pakai trompet itu corong gitu kan. Iya ada liriknya, ada penguat suaranya, pengatur frekuensi gitu ya. Dan gini kalau Mike ini tiba-tiba bersuara sendiri. Pertama kali anak-anak gue keluar adik. Bener. Karena dia mengeluarkan dia keluar dari fungsi yang seharusnya. Apa fungsinya Mike? Dia yang mendengar suara, mengambil frekuensinya dan meneruskannya kembali. Jadi dia lebih baik. Tapi karena dia tidak bersuara dari diri sendiri. So menjadi seorang nabi sebetulnya itu bukan sebuah posisi prestis. Itu posisi prestis ya. Gini, posisi prestis yang sebenarnya menguntungkan diri si nggak ada gitu dirinya sendiri. Tapi ya, oke lah. Saya melihatnya ada 2 sisi ya. Kalau sisi yang pertama, nabi di Alkitab ya seperti Nabi Samuel ya. Ya. Itu kan dipakai Tuhan buat negur bangsa Israel dan secara spesifik Saul juga datang kepada Daud, negur Daud segala macam ya. Sebetulnya kalau dilihat nggak enak juga ya karena hidupnya pasti akan terkonek terus sama Tuhan dan dia nggak punya kepentingan. Gitu. Kalau belajar sejarahnya,
dari kecil Samuel itu ndak ketemu papa mamahnya. Bener lagi. Jadi Kan dari dipersembahkan ya? betul. So, dia sudah dari kecilnya nggak berusaha menjadi dirinya sendiri yang bisa dibesarkan di lingkungan normal yang lainnya. Iya Tapi dia dibesarkan menjadi alatnya Allah. iya Dan tugas dan fungsi dia adalah berfungsi bagi Allah. iya iya, Benar-benar jadi corong. betul. Dia menikah, dia punya keluarga, tapi dia tidak mengutamakan itu semua. Yang menjadi perhatian utama itu betul-betul Allahnya. Karena banyak orang yang salah pahami, karena hatinya pengennya, tenarnya, Nah, powerful-nya, ngalamin, ketika dia berbicara sesuatu yang mujizat, sesuatu yang di depan, sesuatu yang orang dari nggak tahu, dan terjadi, mereka seneng sama pengalaman itu, iya mereka lupa bahwa mereka sebenarnya dipanggil untuk diutamakan menjadi corong, iya dan nggak siap. iya. Mereka nggak siap bayar harganya, kayak Samuel itu, nggak siap untuk betul-betul meniadakan dirinya, memuliakan Allah saja, kayak gitu. Dan betul-betul cuma menjadikan agenda Tuhan itu segalanya, gitu. Nggak siap itu, mereka masih punya hatinya sendiri, pikirannya sendiri. Nah, di situ akhirnya jawatan Nabi itu jadi bergeser, itu jadi tertoreh. Nah, itu yang tadi satu sisi memang kelihatan kalau kita balik ke Alkitab, seorang nabi betul-betul nggak punya kepentingan buat dirinya Ya, sendiri, betul. ya, Tapi sisi yang kedua adalah yang tadi Pak Yosi barusan cerita, justru bisa dimanfaatkan oleh daging kita untuk cari posisi supaya kita dicari orang. ya, Wah, kita tahu isi hati Tuhan, kamu begini, kamu begini. ya. Gimana tuh, Pak, ya? Kalau kita udah belajar banyak idol ya, Ya, kita udah belajar ya, banyak ya. idol ya. Sebetulnya apa sih yang dibalik kerinduan, eee, untuk berusaha menjadi orang yang lebih punya pengetahuan, tahu isi hati orang segala macam gitu. Sebetulnya kan itu adalah kontrol ya. Oke. Kita tuh berusaha mengontrol Orang. orang, dan di situ ada juga power. Karena saya merasa diri saya lebih mulia, lebih di atas rata-rata dari orang-orang lainnya. Jadi karunia yang baik, yang tulus itu menjadi twisted, menjadi melenceng karena hati orangnya licik dan belum menumbangkan ilah-ilah yang ada di dalam hatinya. Oke 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 oke. So, sebuah corong ketika dia bersuara, dia mestinya memiliki clarity, kejernihan. Kalau dia kotor, trompet aja gitu pakai kotor, suaranya nggak akan keluar bagus gitu kayak Mas. Mau pemainnya juga kelas kayak Nidji lah, kelasnya siapa gitu deh, trompetnya kotor, Iya iya. nggak akan keluar baik gitu, nggak menghasilkan suara dan flow udara yang baik. Jadi ketika orang masih penuh dengan idol dan dia beroperasi, entah dia seorang nabi, entah dia baru bergerak di dalam karunia nubuatan gitu, dia sangat berpotensi membawa pesan yang sumbang. Oke, campur. Betul, dan itu yang akhirnya banyak melukai. Oke, menarik. Karena ya pengalaman, Pak, ya. Jadi ketika dapat pengajaran yang kita pelajari di Revival Total Ministry kan seperti tadi Pak Yosi sampaikan bahwa kita sebagai anak Allah, kita sebagai jemaat, sebagai gereja Tuhan itu kan diperlengkapi dengan berbagai karunia. Tujuannya supaya apa? Supaya bawa jiwa kepada Kristus, gitu kan. Nah, di awal-awal saya punya pengalaman nih, Pak, gitu. Ya, namanya bayi rohani ya, gitu ya. Waktu dipanggil pelayanan, oke Pak, keluarga saya itu sering diganggu nih sama makhluk halus, gitu. Ini padahal, penatua di salah satu gereja, denominasi tertentu. Oke, saya akan ke sana. Waktu saya doa, itu betul-betul melihat secara spesifik rumahnya seperti apa, ada 2 lantai, ada bagian-bagiannya, dan itu ada ya semacam benda atau barang yang memang dimanfaatkan oleh si jahat atau, spirit lain gitu. Jadi waktu saya datang, betul-betul itu presisi gitu ya. Jadi kayak, "Ah, bener banget nih gini." Langsung saya tembak, "Pak, Bapak, di atas ada ruangan begini-begini." Mmm. "Sama persis." "Di baliknya ada ruangan kecil." "Sama persis." "Oke, saya ke sana."
Dan betul, Pak, waktu saya ke ruangan kecil itu lihat ada, ya, apa ya, barang yang macam dia nggak Tuhan nggak suka lah kayak gitu. Ini boleh nggak diberesin? Akhirnya diberesin dan begitu, Pak. Dan betul, singkat cerita setelah dari situ, keluarga ini nggak diganggu lagi, Iya, puji Tuhan, puji Tuhan. oke. Tapi, yang menjadi pergumulan saya adalah hati puasnya itu. Iya. Apalagi dapat stempel pelayanan Ghostbuster gitu, kayak si Polonius itu namanya penatua kan. Jadi kayak kayak dipanggil, "Pak ini begini, pelayanan pelepasan," segala macam, which is nggak salah sih gitu. Cuman saya jadi belajar, kenapa hati saya kok puas, Iya iya iya. kok Itu bangga sindrom, kalau boleh saya bilang ya, artis tukang pos. gitu ya. Artis tukang pos tuh begini, Saudara. Saudara kan sering terima paket ya, kita sering terima paket ya, jadi kadang-kadang, mereknya apalah gitu ya, si delivering, company-nya gitu. Dan dia suka bel, "Paket," gitu ya, dan kita keluar gitu ya. Dan biasanya barang yang kita terima itu akan difoto dulu, sebagai bukti dari si ya dari tukang posnya itu, tukang paketnya itu sudah berhasil mengirimkan gitu loh. Tapi berapa banyak yang kita lihat, tukang paketnya itu malah selfie. Barang dikasih, barangnya terus dia ikutan selfie bersama barangnya gitu. Nggak ada kan, Iya loh. ya kan? Yang difoto itu kan barangnya kan, bukan ini. Nah, itu sebabnya sindrom tukang pos artis ini muncul. Kita itu pengen jadi corong yang diakui. Nah, itu idol penerimaan. Nah, saudara gini, kalau kita bisa sadari ya, kita tuh bergumul dengan hal gitu, power control, idol, penerimaan orang. Kita mungkin bisa meminta sama Tuhan lebih banyak untuk jadikan kita tulus. Iya. Jadi rasa puas itu sesuatu yang nggak perlu kita nikmati sih. Oh. Akan ada, tapi tidak perlu kita entertain. Dia muncul dari, wih, tepat ya. Nah, ketika kita sadar kita ini tukang pos, kita akan punya mentalitas begini, bukan tukang pos sadis ya, tapi tukang pos beneran. Kita akan bilang begini, "Oh, oh, Roh Kudus bicara. Kenapa? Karena yang penting the message. Dan siapa yang ngirim pesannya? Message itu adalah pesannya. Jadi ketika itu tersampaikan, otak kita langsung khususnya tahu bahwa ini yang penting Tuhannya. Dan bagaimana pesan itu tersampaikan. So waktu kita punya pemikiran begitu, kita sedang memuliakan Tuhan. Puas sih, message-nya tersampaikan. Tapi tidak usah puas bahwa, nih, aku yang nyampein ya. Ini kan Tuhan yang bicara. Makanya setiap kali kita akan dipersenjatai. Ketika kita sadar, oh iya saya tidak perlu perlindungan orang. Saya tidak perlu responnya orang berkata, luar biasa Pak. Luar biasa, luar biasa gitu. Kita tidak butuhkan itu. Karena yang kita lihat selalu Tuhan. Sang Tuhan pembawa message-nya yang memberikannya kepada kita. Dan kita langsung bilang, message sudah delivered, bos, aman. Engkau yang menyampaikannya. Nyampe loh. Bener loh. Orang ini diberkati. Luar biasa loh. Oh sayang sungguh sama orang ini. Jadi tidak ada perhatian ke diri kita. Itu yang mungkin akan menyelamatkan. Iya iya. Oke, mungkin kita perdalam lagi, Pak. Berarti untuk mengoperasikan atau mengaktifasi nubuatan itu adalah jaga hati. Tuh, betul ya. Jadi kita juga selesai sama diri kita sendiri. Meskipun mungkin gini, kita belum selesai sama diri sendiri. Bisa sih film itu bekerja. Iya, betul. Karena di Tuhan tetap ngomong. Betul. Tapi Tapi tetap pengen message-nya disampaikan. kesadaran itu yang membuat kita menolong ya mungkin ya. Jadi kayak tadi Pak Yosi sampaikan bahwa kita ini corong loh. Nah, kitanya harus membangun diri kita untuk selalu lihat bahwa kita ini bejana, corong, Ya. nggak lebih dari itu. Kita hanya hamba-hambanya dia. Kita hanya orang-orang yang bisa dipakai oleh karena kasih karunia. Nah, makanya kita tuh mesti membangun sebuah kesadaran Oke. bahwa kita adalah orang-orang yang dulunya berdosa, ditebus oleh kasih karunia Tuhan. Dan dari situ kita mengalami pembaharuan sehingga kuasanya bisa turun.
Ada ayatnya, saya buka dulu ya. Ayatnya bicaranya di Roma 3. Nah, ini ayat ya berarti ya? Di ayat ya? Ini Saya sih. sekalian sih lupa. Kalau dari kanannya Bu. Bab berapa? Langsung aja ayat aja. Aku lupa pertanyaan. Dah, set Roma 3:23 ya. Oke, jadi ada ayatnya yang berbicara dari Roma 3 ayat 23 sampai 24. Saya bacakan ya. Ini terjemahan baru. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Lalu saya bacakan yang ayat berikutnya juga lagi ada Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Lalu satu ayat lagi, Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya yang menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jahat mali, oleh keinginan orang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, dari 3 ayat ini 3 urutan kesadaran. Oke, yang pertama, sadar bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan dari situ yang kedua, kita sadar bahwa kasih karunia itu yang membenarkan kita. Itu pekerjaannya Allah. Allah yang ngasih. Cuma-cuma. Kita tidak sanggup memberikan apa-apa untuk mendapatkannya. Dan Tuhan dorong kita jangan sampai ada orang memegahkan diri. 1 dan 2 ini bicara tentang kita nggak mampu, Tuhan yang kerjakan, jangan sampai kamu sombong. Oke. Dan yang ketiga, setelah kamu mengalami pemberian Allah itu, kamu diberi kuasa supaya jadi anak Allah. Supaya dari situ kita betul-betul bergerak seperti Yesus bergerak. Poin sederhananya begitu. Nah, yang terjadi adalah banyak orang Kristen suka yang ketiga ya. They skip the process. Padahal populernya Roma 3:23 tahu ya gitu. Betul. Dan mereka berkata api itu kamu sih berharap sama Kristus, kesudahanmu harus penuh dengan pembenaran Kristus ada dalam yuk jadi anak Allah aja dah. Saya setuju. Betul harus ke sana. Tapi ketika kita nggak mau juga melihat buruknya kita nggak mau melihat ketidakmampuan yang kita punya, kita tuh lagi skip the process dan cenderung gampang untuk menjadi sombong. Wow. Cenderung gampang untuk merasa bahwa, "Oh, saya punya confidence nih, saya anak Allah nih." Confidence-nya itu salah, digeser-geser dan itu kadang-kadang jadi jerat iblis. Confidence-nya digeser untuk melihat bahwa kamu yang mampu jadi anak Allah. Kan kamu anak Allah, sekarang kamu bukan Allah, kamu memiliki kuasanya Allah. Iya. Nah, kesadaran bahwa kita itu ditebus. Kita manusia yang ditebus. Itu membuat sebuah jangkar kalau saya bisa bilang ya. Yang membawa kita untuk mendorong kita untuk selalu bersyukur untuk terima kasih atas penebusan. I cannot do it. I cannot save myself. Saya tidak bisa selamatkan diri saya. Engkau yang selamatkan saya. Thank you Tuhan. Nah, ketika attitude hatinya, sikap hatinya udah start gitu duluan. Dibawa jadi anak Allah, yang keluar grateful. Yang keluar bukan prideful. Bukan. Baru cara dapat dari kalau kita punya dasar yang kuat, kita bisa grateful. Tapi kalau kita pondasinya rapuh, kita prideful. Ya. Ini harus dicatat. Nice, lanjut, Mbak. Oke, so jadi kalau kita nyadar itu, kita tuh mengalami sebuah karya Roh Kudus yang indah. Bukan banjiran kuasa Allah yang luar biasa saja. Jadi karya indah itu yang mengaktifkan karunia-karunia Allah ini. Itulah yang membuat kita bisa jadi corong yang Lebih bersih. lebih bersih. Ya, karena pengandalan kekuatannya bukan di apa yang kita mampu, tapi dari apa yang Allah kerjakan. Yang nggak dipikirin, yang tadinya mungkin out of nowhere lah ya. Tiba-tiba Tuhan ngasih perasaannya, ngasih hatinya.
kamu ke sana, dia butuh bantuanmu Ya, segala macam. dan ketika kita beroperasi di dalam karunia seperti itu, kita tidak merasa diri kita sama sekali Nah, memiliki apa ya namanya, ya andil gitu, karena Tuhan yang nyuruh, karena Tuhan nggak yang mikirin. kerjakan. Kita nggak mikir, yang kita pikir adalah, "Duh, thank you banget ya, saya kok dari manusia berdosa diampuni, sampai sekarang dipakai Iya. untuk memperluas kerajaan Allah sebagai anak Allah." Itu dua-duanya ngerasa miss sih, saya ngerasa karena baik orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi corong kayak, "Hah, dia punya masalah ini." Iya, iya. Dan dia bisa melihat kuasa Tuhan dan dia bisa grateful. Iya, 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 iya. Dianya grateful, kita juga, "Wow, Tuhan thank you, kamu bisa tahu." Itu akhirnya punya masalah. Iya, iya, iya. Ada cerita ke situ kah? Ada. Jadi, saya ngalamin momen ketika, eee, saya punya kenalan lah ya, ini sebenarnya kenalan ini kenalan istri saya. Jadi suaminya, berbulan duluan, suaminya hamba Tuhan full time. Dan mereka tuh suami istri yang menarik gitu ya. Istrinya itu betul-betul pendiam gitu, pokoknya keyboard, pendiam. Suami ya yang, apa namanya, hamba Tuhan, khotbah segala macam. Dan suami humble sekali. Dia berpulang karena sakit jantung di usia yang sangat muda. Istrinya sedang hamil anak kedua, anak pertamanya masih kecil. Aduh, ya itu we are so broken gitu ya. Jadi istri saya datang nemenin sampai sekian lama gitu dan ya waktu berlalu, overall kehilangan itu nggak mudah. Dia kehilangan sekali, rindu sekali gitu dan beberapa kali dia sampai mau nyerah, dia mau, "Aduh Tuhan, Engkau di mana? Kenapa suamiku harus diambil?" Itu pertanyaan yang muncul di istrinya. Manusiawi sih. Manusiawi banget gitu. Nah, ada satu momen dia bilang gini, "Buktiin Tuhan." Dia marah sekali, dia nangis lagi, dia pedih banget, "Buktiin kalau Engkau ada Tuhan, kalau Engkau peduli sama aku," gitu. Nah itu pergumulan dia di momen yang lain di rumah saya sama istri itu lagi ngobrol gini, "Kok saya keingetan ya sama wanita kayak gini?" Wah, tiba-tiba tuh. Out of nowhere, I think saya pikir, kita harus berkati dia, kita harus kirimkan sesuatu sama dia. Saya lagi berdiskusi sama istri hari itu, wanita ini juga lagi bergumul soal keuangan dan ini kan setelah lama kejadian ya, dan dia akhirnya bersaksi cerita apa yang terjadi saat itu. Nah, saya dari sini tidak apa yang dia lagi saya cuma pikiran, terus tergerak awal itu diskusi ya kebetulan istri sepakat, Bu ya langsung bilang, "Oke ini to transfer, ini to call." Jadi saya transfer, saya WA dulu terus saya transfer, tapi itu berbarengan apa kira-kira? Oke. Dan ketika WA itu masuk dia broke down, dia nangis, dan dia tahu ada notifikasi masuk segala macam, dia bilang, "Kok tahu nggak?" Dia bilang, "Saya lagi hancurnya, dan saya lagi tanya Tuhan bahwa di mana, and this is what happened." Anjir. Buat hari itu saya bilang, "Tuhan, Engkau indah, Kebayang. gak kepikiran sekali." Dan hari-hari ini lewat banyak perkara dan itu cuma kejadian sekali. Lewat lain waktu ada cerita spesifik lagi, Bu Iren yang dapat begitu. Dia WA, dia tanya apa segala macam, dan itu di momen-momen dia lagi remah. Tapi di situ dia menyatakan Tuhan, dan hari ini dia yang mengambil peran suaminya karena dia melihat Tuhan tuh ternyata setia ya. Jadi dia yang melayani. Dia yang melayani dan dia sekarang dari seorang pendiam, timid, introvert kalau orang bilang katanya berada di balik panggung kalau ditanya cuma apa kabar, ngomong baik pun tidak. Karena bisa lebih dari orang. Sekarang dia berdiri, berkhotbah, menyampaikan kesan Tuhan, memberkati orang-orang, dan kesaksiannya hidup. Karena dari hancurnya hatinya patah, Tuhan bekerja. Kebayang sih Pak, artinya, ya saya mengalami proses-proses itu beberapa kali ya, artinya gini, ketika kita butuh sesuatu, sebenarnya bukan karena materialnya Iya, yang membuat kita broken, iya, tapi justru kita merasakan Tuhan hidup. betul, betul. Iya kita butuh sih, tapi itu nomor sekian. Nomor pertamanya adalah hancurnya itu kayak, "Makasih Tuhan." Iya,
engkau hidup. Itu yang tadi Pak Yosi bilang, full. Betul 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 betul. Melihat tangan Dia yang bekerja. Nice. Ya, jadi karunia nubuatan itu betul-betul cerita tentang Tuhan ke umatnya. Oke. Nabi atau orang yang melakukan karunia nubuat itu cuma alat. Ya, oke. Powerful banget dampaknya. Setuju. Tapi segala kemuliaan bagi Allah. Amin. Kita nggak nikmatin sama sekali. Amin. Amin. Malah kalau mau jadi nabi, Bapak Ibu ada yang berminat jadi nabi, pelajari hidupnya Samuel. Bayar harganya indah banget. Ya, 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 oke. Nah, tadi kan di awal coba saya recap gini Pak ya, bahwa sebetulnya karunia nubuat ini bisa diaplikasikan atau diaktifasi kepada semua orang percaya. Betul ya? Cuma ada panggilan-panggilan khusus untuk menjadi nabi atau nabiah. Seperti itu kan? Nah, pertanyaannya adalah begini Pak, bagaimana kita memulainya supaya kita bisa mengaktifkan karunia nubuat itu? Oke, ada satu ayat yang saya mau kita sama-sama buka dari Habakuk 2 ayat 100-2. Ini adalah dasar ayat di mana karunia kenabian itu bisa diaktifkan. Oke, Habakuk seperti kita tahu dia adalah nabi yang Tuhan bangkitkan juga. Dan di sini dikatakan begini. Habakuk 2 ayat 1-2. Aku mau berdiri di tempat pengintaianmu dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ayat 2, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada lof-lof supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Nah, dari 2 ayat ini ada 4 poin yang bisa kita mengerti untuk menjadi dasar untuk kita melakukan karunia yang nubuatan. Yang satu, berdiri di tempat pengintaian dengan tegak. Yang kedua, meninjau. Oke. Yang ketiga, menantikan. Yang keempat, menuliskan. Kalau yang menuliskan ini, Bapak Ibu Saudara yang di RT biasanya familiar sama setting. Oke, kita ketik, kita tulis apa yang Tuhan omongkan gitu ya. Tapi kira-kira kita tuh harus punya sikap dulu untuk berdiri tegak di tempat pengintaian. Nah, apa sih artinya ini? Nah, kalau bayangkan Bapak Ibu Saudara ada Bapak Ibu Saudara ada seorang penjaga kota. Zaman dulu nggak ada atlet. Jadi nggak ada sensor yang bisa melihat dari jarak jauh, sementara pergerakan musuh bergerak ke arah kita, sehingga kita dapat warning gitu ya. Jadi orang-orang yang berdiri di tempat pengintaian sangat dibutuhkan. Biasanya mereka berdiri di menara-menara tinggi dan melihat, meninjau, ngawasin gitu ya, apa yang terjadi, kemana musuh bergerak gitu ya. Nah, jadi di sini nomor 1 ketika poin ini berdiri tegak di tempat pengintaian, ini bicara tentang latihan dan disiplin. Oke. Berdiri tegak itu betul-betul on alert, dalam kewaspadaan, Dilatih. dilatih. Jadi mau karunia yang membuat itu bergerak, ya latihan. Disiplin. Disiplin rohani. Betul. Kita mulai membangun diri kita, membangun manusia roh kita, supaya kita mulai bisa menjadi corongin, tune in, nyambung sama Allah. Satu frekuensi ya. Betul. Mic ini tidak akan berfungsi ketika dia tidak terhubung dengan power source. Dia tidak akan bisa menyampaikan suara ketika dia tidak terhubung sama amplifier, alat-alat yang bisa menangkap frekuensi-frekuensi yang ada. So, kita harus terhubung dengan Allah. Jadi waktu kita mau beroperasi di dalam karunia nubuat secara fasih, bukan cuma secara occasion, gitu, kita harus memiliki disiplin rohani. Kita harus membangun hidup kita bersama dengan Tuhan. Nah, membangun disiplin itu tuh paling mudah kalau di-enjoy, kalau dinikmati. Jadi kalau belum berdamai sama disiplin doa, cari wajah Tuhan, jangan menikmati dikasihnya, jangan bermimpi. Mungkin ke dalam pertemuan ya, training gitu ya, activation meeting gitu ya, kita bisa ngalamin kuasa Roh Kudus yang dilepas secara di tempat itu. Terkadang disiplin. Iya, itu. Iya, bukan menjadi satu lifestyle Hari-hari, jangan sampai pulang dari situ karena dia saya sudah punya karunia nubuatan. Saya akan lakukan ini semua banyak prosesnya Bapak Ibu. Menarik. Banyak kejadiannya malah nanti
jadinya meleset, Hmm. gitu. Nah, semakin kita terhubung, semakin kita dibersihkan. Amin. Yang membersihkan itu firman. Yes. Pikiran kita makin metanoia. Kemarin diisi kita, pikiran kita diisi sama kebenaran-kebenaran yang menyelesaikan pergumulan idol kita, yang menyelesaikan, pertanyaan-pertanyaan insecurity diri, identitas kita. Nah, semakin kita jadi orang yang baik. Itu poin pertama ya. Jadi kita bangun disiplin itu, gitu. Nah, yang kedua, meninjau. Gimana tuh? Nah, bahasa Inggris ini asik. Ambil dari NIV ya, Habakuk 2 ayat 1-nya. Saya bacakan dalam bahasa Inggris, nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat juga lalu compare dengan bahasa Indonesianya. I will stand at my watch and station myself on the ramparts. I will look to see what he will say to me and what answer I am to give to this complaint. Jadi di sini dikatakan I will look to see, What he will say to me. melihat Ya. dan memperhatikan Hmm. apa yang dia akan ngomong sama saya. Kok Wow. lucu ya, kalau ngomong kan denger ya, bukan dilihat ya. Jadi Tuhan pengen kita pay really good attention. Ada perbedaan antara listen sama hearing. Ini listen tuh bahasa Inggris, hearing bahasa Inggris. Kalau listen dan hearing ini diterjemahkan ya mendengar. Betul. Tapi listening sama hearing itu beda. Iya. Kalau listen itu betul-betul kamu nyampe masuk ke dalam. Mencerna lah ya. Nah, belum sampai Harus mencerna, sampai mencerna. Benar. dapat informasinya. Oh. Tapi kalau hearing, kamu masuk, kamu cerna sungguh. Kamu betul-betul pay attention. So kalau Tuhan ngomong, waktu kita udah bangun disiplin segala macam gitu, kita mulai awas gitu. Apakah yang Tuhan omong itu kita renungkan? Come on. Itu pertanyaannya. Iya. Atau kita cuma pengen, saya dengar, tak sampai cepet-cepetnya. Berapa suruh aja dapat kredit, dapat ucapan luar biasa. Betul. Ya, karena begini, ketika Tuhan ngomong, nggak sesuai yang harus kita omongin. Setuju. Ya, kalau saya salah sama Pak Agus ya, terus kita jalan deket, gitu terus ada deket-deketnya. Terus udah gitu, saya ketemu Niko. Pak Agus ceritakan nih sama saya ya, ada beberapa rahasia, saya cerita rahasia dijual apa Pak Agus. Tapi karena saya ketemu Niko, terus saya ngomong, saya bocor-bocorin, Mik, Setuju kamu. Dia ngomong gini loh waktu kemarin sama saya gini-gini. Iya. itu merusak persahabatan. Betul. Tuhan waktu bergaul dekat dengan kita, karena kita bangun disiplin, Oke. sering ketemu, momennya dekat sama Tuhan gitu, dia curahin isi hatinya loh. Tapi bukan berarti apa yang dicurhatin itu diomongin ke orang lain, nanti jadinya ember. Iya, kita harus pilah-pilah. Nah, Betul. kapan kita mampu memilah? Waktu kita betul-betul look, Oke, melihat si apa yang dia omong. Kita pilah. Oh, ini sesuatu tentang si Anu, tapi tidak perlu disampaikan ke si Anunya. Ini sesuatu yang harus saya tahu karena Tuhan udah gitu. Dia yang menyesali, dia bersuruh kasih atas yang tidak mungkin kita coba berdoa atasnya. Oke, berarti kalau boleh saya gini Pak ya, ketika kita dapat sesuatu dari Tuhan, misalkan saya dapat sesuatu ke Pak Yosi, "Oh itu bakal gini." Step saya harusnya, oh gitu, saya doa lagi, Iya, "Tuhan, apa yang Kau mau?" iya, Saya doain, akan saya sampaikan. eh, Kalau saya sampaikan, gimana? betul, Sampai dia ngomong lagi, jelas. begini. Kapannya pun harus dikasih tahu. Wow. Bahkan kita harus tahu dulu kan, ini tuh Tuhan mau sampaikan atau enggak. Kadang kan curhat temen kan, ya curhat temen, tapi jangan jadi ember juga. Spy. Kasihan banget gitu kan. Dan kita yang belum bersih, kecenderungannya pengen cepet-cepet nyampein. Bener. Itu yang nggak bijak, itu yang nggak bijak. So bertumbuhlah dewasa, bertumbuhlah untuk kita tuh tahu ini yang Tuhan mau ngomong, ini yang bukan, gitu.
Itu poin kedua ya. Nah, yang ketiga menantikan. Iya. Nah, ini pelajaran bagus di hidup dari hidupnya Saul. Saul itu sama Samuel itu kan, eee, dia itu nggak menantikan Samuel dengan betul sungguh setia, gitu. Jadi waktu kejadiannya, Bapak Ibu ini juga tahu ya ceritanya, Samuel telat datang, Saul perang, dan sebelum perang mestinya mereka bangun alar pergi persembahan. Iya. Dan di situ Saul lihat rakyat mulai kota Anjir tinggal dari situ gitu. Jadi dia nggak menantikan dengan setia, dia ambil shortcut, dia yang memberikan korban itu. Tugasnya seorang imam dilakukan oleh raja. Betul. Sebetulnya kan karena ketidaktaatannya. Hmm. Nah, apa yang mendrive ketidaktaatan Saul sampai dia langgar semua itunya? Mungkin takut apa kata orang. Betul. Ketika dia sangat takut, rakyat mulai meninggalkan dia. So, ketika kita menantikan, itu momen gak enak sih. Betul. Kita duduk nunggu gitu ya, gemes gitu kan. Iya. Dan waktu apalagi kita dapat kenyataan, nih Tuhan ngomong gitu ke saya ya, Agus tuh begini begini begini, dia lagi ngalamin begini begini begini. Terus kita kan mulai setia ya, betul udah disiplin gitu kita nanya gitu, terus Tuhan nyatakan sesuatu, terus kita mulai nanya, "Tuhan, ini sesuatu yang Kau mau kita sampaikan, aku mau aku sampaikan ke Agus nggak?" Terus kita nggak dengar apa-apa, silent. Terus kita jadi bertanya-tanya kan, ngomong enggak, Oh, enggak. simpen atau gimana? Kok instruksinya kayak nggak jelas? Di situ kita momen menantikan. Oke. Di situ sebetulnya yang Tuhan cari adalah hati kita terus mau longing nggak, Oh. merindukan nggak, bicara lagi lebih dalam Tuhan. Apa sih rindumu? Nah, kadang Tuhan memang akan tunggu dan tunggu, tunggu karena Dia lebih rindu membentuk hati kita yang selalu rindu menantikan Dia itu. Tapi basically Tuhan tuh pengen kita nunggu instruksi selanjutnya. Jangan kayak Saul yang dari situ, udah gemes, tunggu kok kepepet. Aduh nanti timing-nya meleset. Nah, kan tadi kita kayak gitu. Kita sebetulnya lagi ngomong apa sih? Kita lagi nggak percaya sama Tuhan. Benar. Kita lagi nggak ngomong sama Tuhan, "Tuhan bahwa Engkau yang penguasa waktu, waktumu tepat, nggak pernah kelewat. Ada aku, nggak ada aku, Engkau tetap berdaulat dan tetap mau menyayangi Agus. Engkau nyatakan ini sama aku tentang hal yang Agus alami, sebetulnya ini tentang Engkau, bukan tentang aku sama sekali." Iya. Kita nggak percaya sama Tuhan. Kita lebih banyak dodong. Jadi menantikan ini pelajarannya adalah taat. Betul. Dari situ kita mulai bisa melihat hati kita. Hati Condongnya kita kemana? terus lagi condong ke Tuhan atau ke diri sendiri. Betul. Kan Tuhan tuh pengen membentuk kita seperti Kristus kan. Iya. Jadi karunia nubuat ini, pernyataan-pernyataan Tuhan, sebetulnya utamanya pengen membentuk kita dulu. Setuju. Betul. Karena waktu kita semakin dibentuk seperti Kristus, Kristus jadi refleksi bagi orang-orang. Betul. Gitu. Nah itu ya tadi ya. Yang keempat, Terakhir kan tuliskan. Nah, ini menarik. Belajar nulis itu betul-betul dibutuhkan kepenundukan kita sama Roh Kudus. Waktu Bapak Ibu Saudara belajar menulis begitu, kita tuh kadang-kadang suka berargumen banyak di pikiran. Tapi kan indahnya itu undangan ya. Undangan dari Tuhan untuk kita settle down seluruh pemikiran yang kita punya. Kita quiet our heart, tenangkan hati kita. Dan kita mulai mengizinkan Roh Kudus ambil alih pikiranku. Kita lagi membuat Dia besar dalam hidup kita. Betul. Nah, karunia bahasa roh itu membantu sekali. Kalau kita diberi sama Tuhan karunia bahasa roh, kalau belum minta. Tapi kalau kita diberi, kita membuat sebuah kesempatan di mana secara kesadaran kita sadar. Tapi secara aktif, roh kita yang bergerak, bukan logika kita. Iya. Bapak Ibu cari ya nanti bagaimana science berusaha untuk menjelaskan bahasa roh. Di YouTube itu banyak sekali. Jadi bagaimana para ilmuwan itu memasang alat-alat sensor di otak orang-orang
yang mencoba membaca apa sih yang terjadi di dalam otak orang ketika mereka berbahasa lidah. Dan yang menarik adalah ada bagian otak tertentu di mana ketika kita berkata-kata kayak gini, Iya. neuron di dalamnya itu syaraf-syaraf otaknya dari register itu sangat aktif karena saya mikir saya mau ngomong apa gitu. Tapi ketika kita berbahasa roh, lidah kita ngomong keluar kata-kata, bagian otak itu statis, dia tidak bergerak. Jadi aneh itu. Itu tuh buat saintis yang ada itu membuat mereka, "Kok bisa ya?" Soal cari itu. Dan di situ saya dapat sebuah keyakinan bahwa Tuhan bergerak di dalam kita, menyentuh roh kita dan mengerjakannya dengan indah. Bukan dengan kekuatan kita, tapi Roh Kudus bergerak. Nah, momen itu adalah momen di mana Roh Kudus mendorong kita untuk membuat Dia yang lebih kerja di dalam. So itu gunanya berbahasa roh, membangun diri sendiri. Dan ketika kita ngalamin begitu, belajar dari nulis. Mau pakai pulpen kek, mau pakai ketikan kek, mau handphone kek, apa pun Bebas. try. Ya. Jangan takut salah. Ya. Cobain dulu. Tapi memang dampak pertama kalau nggak bisa nulis, aku sih ya, memang bingung siapa kayak gitu. Iya iya iya, memang gini gitu Rob, Belis ngomong gitu. Percayalah itu perasaannya normal, Betul. tapi teruskan, Iya. teruskan. Tapi kalau kita udah merasa begitu, ini bakal lama ya, Mbak, ya. Beberapa waktu kemudian ini ketika kita baca-baca itu amazed loh, artinya gini, "Kok bisa sih kayak gini?" Baru baru memberkati itu bisa. Tuh. Ya dan di situ iman kita bertumbuh, Iya, percaya bahwa, oh ternyata Roh Kudus yang kerjakan, Tuhan yang kerjakan. oke. Wow, jadi ada 4 ya tadi ya, Pak Yosi ya. Ya, Yang pertama adalah, berdiri tegak, yang kedua adalah meninjau, yang ketiga adalah apa tadi? eee, kita apa namanya, menantikan. Menantikan, yang keempat adalah tuliskan tuliskan. Oke, Ya ini ya, sangat memberkati sekali Pak Yosi, saya banyak dapat insight baru di sini, terutama tadi dibilang bahwa kita itu corong. ya, Betul banget setuju karena kalau kita punya sesuatu, punya agenda, ya, ya, pasti akan campur. betul. Dan yang nggak kalah menarik adalah itu tadi, kalau itu benar-benar dari Tuhan, itu pasti akan bikin kita grateful. Wah, dua-duanya grateful. Betul. Kita yang dapat sesuatu dari Tuhan untuk orang itu, bersyukur bahwa oke, dia ngalamin Tuhan. Betul. So, stop sampai di situ gitu. Ya ya, Dan orang yang ngalamin grateful juga ya, bahwa dia merasakan Tuhan hadir gitu ya. Dua-duanya membuat orang bertobat betul. karena melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Itu yang seharusnya terjadi dalam karunia nubuat. Betul. Dan yang terakhir mungkin saya bisa tambahkan gini, setiap karunia itu dipakai Tuhan untuk membangun tubuh Kristus. Amin. Dan dari pengalaman kita bergaul dekat dengan Allah supaya karunia itu aktif, mestinya kita bisa tangkap hati Allah. Mengapa dia berikan spesifik karunia yang buat itu atau sebuah jawaban nabi bagi beberapa orang, ujungnya jiwa-jiwa. Kenapa? Karena untuk itulah sampai Allah harus mengirim Yesus. Ya. Mati dalam rupa manusia ke bumi ini. Kalau dipikir-pikir Allah itu kan tidak perlu repot-repot untuk itu. Kalau manusianya ngaco dengan mudah dia reset aja. Ya. Udah hasil kita gapen. Ngapain capek-capek ya. Dia harus turun. Dia harus nunggu ribuan tahun. Membesarkan Abraham menjadi sebuah bangsa dulu. Iya, iya. Gitu ya. It's a long and painful process. Gitu ya. Tapi dia nikmati itu. Dia jalan untuk karena kasihnya. Amin. So kalau itu sangat penting banget buat Tuhan. Mengirim anaknya yang tunggal ke muka bumi. Sampai membangun gerejanya. Membangun mempelainya. Berarti kan kita bisa kepilih 2 hari ya itu orang-orang yang belum mendengar. Pada kesana mendengar bahwa dia sedang merestorasi semuanya. Itu tuh memanggil makin dekat. Supaya menerima kebaikan hatinya dia ini. Iya iya iya. Jadi setiap karunia itu mestinya ujungnya keselamatan sesuai jiwa. Wow, amin.
Oke, thank you Pak Yosi. Mmm, Mungkin kita bisa dengar lebih lagi ini sedikit bocoran ya, harus datang ke Retnas betul. ya. Kita akan bahas tentang karunia Roh Kudus yang nantikan, karunia nubuatan, makanya jangan sampai Bapak Ibu kelewat ya. Dan di situ bukan cuma teori aja ya bocorannya ya. Aktivasi. Nah, nanti kita lanjutkan di sana Pak ya. Siap. Daftar segera Bapak Ibu Saudara, tinggal beberapa hari lagi. Iya. Oke, thank you Pak Yosi. Mungkin boleh tutup dalam doa. Oke, kita sama-sama tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan dibincang-bincang apa isi hatimu, apa cara pandangmu. Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah kami menangkapnya dengan bantuan Roh Kudus. Bincang-bincang ini menyentuh sedikit, tidak sempurna, tapi biarkan kami mengerti seutuhnya karena Roh Kudus bicara sama kami. Terus murnikan kami, karena itulah karyamu yang indah, yang terus Engkau kerjakan di dalam diri kami. Berdoa untuk berkat-Mu, kuasa-Mu, kebebasan Roh Kudus di dalam hidup kami semakin melimpah buat seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan pesan ini. Kami memberi diri untuk Engkau, libatkan, berpartner, dan mengalami Engkau lebih dalam. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti podcast ini. Jangan lupa subscribe dan share ke orang-orang lain. Ya. Kita tunggu di Retnas RTM 2025. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati.